Ada yang hafal? Bersama-sama. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi bahwasanya saya itu diutus oleh Allah, tujuannya yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama itu akhlak. Makanya jangan disia-siakan akhlak itu. Emang karena bagaimanapun saja yang namanya akhlak itu pastinya dimanapun saja pasti akan digunakan. Akhlak bertetangga, akhlak sesama teman, terutama yaitu adalah akhlak terhadap orang tua dan juga akhlak kepada seorang guru. Makanya beliaunya almarhum Syekhona Kemino, beliau itu kalau masalah ilmu, kalau ceritanya beliau tidak seberapa. Tapi kenapa beliau kok bisa keramat, kok bisa banyak santrinya sampai saat ini, sampai sekarang ini? Karena beliau telah berkhidmat, ngadam, abungkol, ngadam itu bungkol, akhlaknya luar biasa ke masyarakat. Apa yang paling terkesan yang pernah dilakukan oleh Kemino? Coba sejarah yang paling terkesan sehingga beliau diangkat menjadi seorang kiai, bahkan seorang wali, apa? Beliau pernah ngambil cincinnya nyai, yaitu rajiknya Ki Hasan Dengkung, Ki Hasan Sepo. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Ambil cincin, tapi ambil cincinnya bukan cincin jatuh di bawah begitu saja. Tapi beliau ngambil cincin yaitu jatuh di WC. Coba Gopur sama apa cincinnya istri saya pakai gerbor. Kalau aki mana WC. Ulah tak 2 juta pojok boceng apa boleh tepak ke EN Batu. Ada pelan. Jangan pilih-pilih siapapun saja, Ustadz, Kiai. Kalau seandainya kalian mengaku sebagai santri, di situ kalau seandainya dibutuhkan tentang masalah akhlak, kapanpun dan dimanapun kalian harus siap. Makanya akhlak itu adalah nomor satu. Jangan sampai di nomor 2-kan. Karena Rasulullah sebelum masuk ataupun sebelum beliau itu mengajarkan tauhid, beliau itu pertama kali menyempurnakan akhlaknya dulu, memberikan contoh dulu. Beliau sebelum menjadi seorang nabi, diangkat menjadi nabi oleh Allah, ya. Sampai coba ketika kita lihat sejarah, kenapa Hajar Aswad itu yang menentukan peletakan Hajar Aswad di Ka'bah, itu yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi seorang nabi, masih muda. Nah, lama-kelamaan di sejarah itu ternyata di sejarah itu dinyatakan kenapa Nabi Muhammad kok ditunjuk? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sudah dikenal dengan Al-Amin. terpercaya. Beliau nggak pernah bohong. Nah, akhlak seperti inilah yang sehingga membuat Nabi Muhammad itu dipercaya oleh semua kalangan, sehingga seperti para anbiya, seperti masyarakat yang ada di situ mempercayai, oh ternyata Nabi Muhammad bisa diandalkan, ternyata Muhammad bisa dibuat pimpinan, sehingga beliau itu dipasrahin untuk, ayo Muhammad, kamu tunjukin taruh mana yang namanya Hajar Aswad ini. Padahal pada waktu itu ketika mau naruh Hajar Aswad itu saling rebutan. Ada kafilah ini, kafilah ini, kafilah ini, sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Tuh, sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Para kayak gitu lah, ya. Tapi setelah itu ada yang menegakkan, sudah jangan usah
kita pilih siapa yang terpercaya di kota Mekah ini. Semua nunjuk, oh Muhammad. Nah, ternyata Nabi Muhammad ditunjuk. Nah, bijaknya Nabi Muhammad, akhlak yang sangat mulia beliau di situ ditunjukkan pada waktu itu dan sebelum-sebelumnya, yang mana beliau menyatakan biar adil, 4 kafilah ini sama-sama memegang Hajar Aswad ini, agar supaya tidak ada salang kiri dan sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan pakai selendang, yang mana satunya megang di depan berdua, di belakang juga berdua, sehingga 4 kafilah itu sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Tuh. Nah, ketika peletakan pertama Hajar Aswad, Nabi Muhammad pada waktu itu terlihat oleh Sayyidina Umar, Nabi Muhammad itu mencium Hajar Aswad. Karena Sayyidina Umar pada waktu itu kan masih non-Islam, masih kafir, yang mana masyarakat itu banyak yang nggak bisa melihat. Sayyidina Umar memang sudah bisa melihat karena beliau adalah orang yang gagah dan ditakuti pada waktu itu, beliau di depan, sehingga bisa melihat Nabi Muhammad pada waktu itu mencium Hajar Aswad. Makanya di dalam kitab apa itu namanya, tentang masalah nikah itu apa? Kalau yang kitab biasa ada 2, yang paling anu itu kitab, ada satunya itu, terus yang satunya kitab tentang masalah nikah, fadilah nikah. Di orang yang mencium istrinya itu pahalanya sama halnya mencium Hajar Aswad. Ya. Dulu mencium Hajar Aswad itu pahalanya sekian. Lah nek nyium binin, nah itu sama dengan Hajar Aswad. Jadi kamu tak usah ke Mekah. Nyium binin itu sama halnya kamu nyium Hajar Aswad. Tuh. Jangan membayangkan memberi binin jadi siom dong. Bagaimana hukumnya nyium pacar? Apa yang kamu seperti itu? Ya haram kalau seperti itu. Ya. Jadi yang merawikan untuk disunahkan mencium Hajar Aswad itu adalah Sayyidina Umar, yang langsung melihat bahwa Sayyidina Umar di situ pada waktu itu beliau Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Makanya jadi di dalam kitab itu kok lupa saya kitabnya tentang masalah menikah, ada 2 sebenarnya. Yang satunya ini biasanya dikaji oleh para sekolah-sekolah yang agak tinggi. Kalau kalian pas belajar tentang masalah nikah itu ya belum waktunya ya, karena kalian masih muda, masih kanak-kanak. Jadi mencium Hajar Aswad ini dan sebagainya, pahalanya orang jima apa sebagainya, semuanya sudah ada di situ ya. Memandang saja istri, memandang istri, tidak usah mencium. Di Bandung mengambil piring, wah luar biasa semua. Itu pahalanya besar, sangat-sangat besar. Makanya jangan disia-siakan. Oh, maksudnya ketika punya istri. Tapi kalau seandainya masih belum jadi istri, ya haram. Bahkan di dalam Al-Quran itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan saking kalau sudah halalnya di dalam setelah pernikahan harfun lakum, eshaka darul mahabbai binin kamu, itu terserah katanya Al-Quran ya. Jadi secara bahasa kasarnya yaitu bulan Ramadan tak enak jelaskan kayak gitu, bahaya nanti membayangkan mana nanti kamu pepelangan jadi salah tak minum tak ngakak. Nah, jadi kita ulang lagi tentang masalah akhlak, bahwa yang namanya manusia itu sangat terutama yaitu seorang santri sangat diperlukan yang namanya ibadah ataupun sholat, akhlak dan kebaikan dalam kehidupan kalian. Karena begini, ada salah satu dokter yang mana dokter ini bisa dikatakan sudah kaya raya, sukses, sampai anaknya ketiga-tiganya ini tidak mau disekolahkan di Indonesia, di luar negeri semua. Tidak tanggung-tanggung karena beliau memang dokter, bukan hanya sekedar profesor di dokter S1 S2 mereka
Nah, ketika beliau jadi dokter karena kayak merasa kaya raya, di anak itu mau. Nah, ini banyak orang yang sangat kaprah seperti itu, menganggap bahwa anak pondok nanti kelakuan. Ini bahaya. Maka kalian jangan sampai tidak pede. Saya seorang santri melarat begitu lapor, tahunlah mesabo, jangan. Kita percaya kepada Allah bahwa semuanya itu adalah anugerah, itu semuanya dari Allah. Rizki semuanya dari Allah. Nah, suatu ketika seorang dokter ini, 3 anak ini semuanya ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang di Australia. Ketiga anak ini alhamdulillah beberapa tahun, 4 tahun sampai kuliah, ada yang sudah kerja dan sebagainya, semuanya sudah sukses. Nah, ketika waktu mereka sudah sukses semua, apa yang terjadi? Ketika ibunya atau istrinya seorang dokter tadi jatuh sakit. Ketika jatuh sakit seorang ibu tadi, anaknya 3-nya sudah tidak ada semua di Indonesia, ya. Jadi jelas seorang ibu, siapa yang tidak kangen sama anak? Selalu bertanya-tanya anaknya di mana dan bisa pulang, dan kapankah bisa pulang untuk menjenguk saya walaupun hanya sebentar. Nah, ketika waktu itu sudah dokter nelpon anaknya, yang satunya di Amerika. Di Amerika yang jelas karena negara adidaya, kalau udah pekerjaan 1 jam 2 jam, makanya orang Amerika yang pertama menyetuskan work time is money. Ya, jadi uang itu waktu itu adalah uang kalau di Amerika, Inggris, Amerika dan sebagainya. Sehingga mereka mau cuti kalau bukan hari libur, wah itu emangnya luar biasa, bisa jadi kehilangan uang ratusan juta. Ketika ditelepon apa yang terjadi? Waduh, maaf Pak, saya di sini lagi sibuk dan saya tidak bisa meninggalkan kerjaan saya. Karena saya besok ada meeting sama klien, wah ini itu dan sebagainya. Ditelepon lagi yang satunya di Jepang pun juga sama jawabannya, saya masih sibuk ini itu dan sebagainya. Ditelepon yang satunya di Australia yang keadaan masih kuliah pada waktu itu, ternyata apa yang terjadi? Dia menyatakan, maaf juga Pak, karena yang jelas bagaimanapun saja saya masih keadaan skripsi dan skripsi ini tidak bisa ditinggalkan. Ketiga anak ini tidak bisa ditelepon untuk menjenguk anaknya. Sampai profesor dokter tadi itu bikin pusing, ya, dan dia mengatakan bahwa saya sangat kastah ataupun menyesal dengan apa yang ia lakukan. Sampai dia di situ bikin video ataupun di syuting, ya, di YouTube masuk juga, dan mengatakan saya bercerita seperti ini jangan sampai terjadi kepada orang lain. Jangan mengedepankan ekonomi, jangan mengedepankan tentang masalah kekuliahan. Ini adalah salah satu bukti bahwa apa yang saya lakukan itu adalah merupakan suatu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena anak saya yang di Amerika sedikit pun tidak pernah nelfon ini dan sebagainya, dan bahkan seorang anak tadi itu bisa dinyatakan ibadahnya, keagamaannya ini sangat berkurang. Di Jepang pun juga seperti itu, yang ada di Australia pun juga seperti itu. Sampai orang tuanya sampai saat ini nggak pernah dijenguk. Yang sisa tinggal bapak itu tidak pernah ditelepon karena saking sibuknya. Makanya sampai dokter itu mengatakan, apa sih manfaat ataupun guna kesuksesan tapi kalau lupa terhadap orang tua? Lebih baik saya memiliki anak yang beragamis, yang ahli ibadah, yang mana selalu perhatian terhadap orang tua, bapak dan ibu. Itu adalah tujuan saya. Walaupun dia semuanya kerjanya ala biasa, tapi yang penting cukup untuk keluarga. Yang terpenting itu. Sampai seorang dokter tadi sampai meninggal, ibunya sampai meninggal gak ada yang datang. Meninggal pun juga gak datang. Ya, makanya ini. Jadi jangan terlalu berpikiran bahwa kalian itu tidak akan mendapatkan suatu kerjaan yang enak dan sebagainya. Tapi yang penting satu itu, yaitu kita harus punya akhlak, akidah dan fikih atau syariat yang kuat. Itu yang harus kita jaga.
Karena bagaimanapun saja, walaupun harta benda kalian banyak, amin, kalau seandainya pendapatannya di situ tidak halal, apa manfaat dan gunanya? Walaupun kalian kaya semua, walaupun kalian punya mobil, kerjaannya bagus di kantoran, tapi apa gunanya kalau seandainya pekerjaan itu bisa melalaikan ibadah, bisa melalaikan sikap kebaikan kalian terhadap orang tua, terutama yaitu kepada keluarga-keluarga kalian. Makanya ini yang harus buat patokan buat kalian. Makanya seorang dokter itu tapi karena sudah pusing dan begitu juga kasta menyesal dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia menyatakan pada saat ini saya memutuskan semua harta benda saya, sawah dan begitu juga proyek-proyek yang saya miliki akan saya bangun sebuah masjid pesantren yang mana nanti suatu ketika mungkin ada salah satu cucu saya yang mau bersama dengan saya, dan sehingga saya di situ ingin membentuk karakter, yaitu karakter yang beragamis, yang berakhlakul karimah, yang berakidah. Karena bagaimanapun saja saya sudah melakukan suatu kesalahan yang sangat besar. Ini yang dilakukan. Ini seorang dokter kaya raya, banyak uang. Jadi harta benda itu tidak menjadi suatu jaminan. Harta benda itu tidak menjadi suatu jaminan untuk kesuksesan hidup. Karena bagaimanapun saja kesuksesan hidup itu adalah perbuatan yang baik, akhlak, agamis, dan peduli sama kedua orang tua. Dan juga ada sama dicerita di majalah itu. Kaya kastanya luar biasa. Seorang ibu awalnya menyanjung luar biasa karena dua anak ini tidak sama. Yang satunya selalu berprestasi sampai mendapatkan wisuda ternama, dan begitu juga dia mendapatkan suatu kerjaan yang sangat halayak, bahkan gajinya besar. Nah, setelah itu sudah sama-sama lulus, yang satunya mondok, anggaplah Raffi. Satunya Raffi mondok. Satunya terus sukses luar biasa, jadi profesor ini dan sebagainya. Istri bukan hanya satu, bahkan 3. Yang Raffi melas, karena mau juga melas tapi cukup dalam kehidupannya. Nah, sehingga ibunya mengalami terus, kok anak bapak enak bantu, sukses, sudah ganteng, tinggi, manis. Istrinya juga tidak nanggung-nanggung, mobilnya banyak. Tapi lama-kelamaan apa yang terjadi ketika ibunya sakit, jatuh sakit. Pada waktu sakit ibunya, ketika ditelepon yang namanya Badru, apa jawabannya? Sama dengan orang-orang sosial. Maaf Bu, saya sekarang ini dan sebagainya, saya banyak kerjaan sehingga saya masih bisa belum pulang. Setelah itu nelpon Raffi, ditelepon. Ketika ditelepon mendengar ibunya sakit, dengan tanpa banyak bicara langsung pada waktu itu pulang pergi mendatangi ibunya. Pada waktu itu ibunya kan masih kurang dalam artian kita kurang malam gitu. Kenapa? Karena kesuksesannya nggak sama dengan kakaknya. Nah, pada waktu itu sudah sang ibu memperhatikan dan melihat ternyata anak bantu yang sudah sukses dia di alam terus, ditelepon berkali-kali nggak datang, sampai ibunya sembuh pun juga tidak kunjung datang. Sedangkan Raffi yang dari pesantren, dari pertama ibunya sakit sampai 1 minggu ketika di rumah sakit selalu mendampingi dengan istrinya, bahkan bukan hanya mendampingi biasa, sambil ngaji dan bahkan baca sholawat. Sang ibunya menangis mencucurkan air mata sampai dia menyatakan dipeluk sama Raffi tadi. Ketika dipeluk katanya ibunya, nah ternyata saya salah menilai kamu. Ternyata Badru itu orangnya ajar. Ternyata Badru cuma awal-awalnya saja yang hanya bisa menyenangkan saya. Ternyata sebenarnya pendidikan yang benar itu bukan pendidikan yang hanya mereka itu
sukses di dalam intelektual, tapi sayang mereka tidak sukses tentang masalah akhlakul karimah, tentang agama, tentang syariat dan sebagainya. Jadi saat ini saya baru sadar bahwa sebenarnya kamulah anak yang berbakti, yang seharusnya yang saya sayangi, dan begitu juga yang seharusnya yang saya amin. Ya baik, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini manfaat dan juga semuanya bisa mengamalkan secara bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, memang berdoa baik, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.